رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan bahawa Dialah Zat yang berhak disembah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit, Allah turunkan hujan yang menyuburkan bumi, lalu dengannya Allah turunkan buah-buahan yang dinikmati oleh manusia. Yang sebelumnya juga Allah telah mengatakan Dialah yang telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia, firasya, hamparan yang luas yang nyaman bagi manusia itu. Maka dari nikmat itu Allah mengatakan, janganlah kalian manusia menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, jadikan orang-orang yang nanti beribadah sebagai rasa syukur kalian atas nikmat yang Allah berikan. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang kufur kepada ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka ada mengatakan itu adalah sebagai ucapan manusia, ada mengatakan itu sihir dan seterusnya. Maka pada ayat 23 ini Allah menantang manusia, wa in kuntum, dan jika huruf syarat, dan jika kuntum kalian fi raibin, berada dalam keraguan, fi menunjukkan seluruh kondisi anda atas bawah ragu, raibin syakkin, anda ragu terhadap mimma nazzalna ala abdina, dari sebahagian yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, tidak boleh sebahagian kurang. Bila sebahagian ragu, Allah tantang. Artinya Quran tidak ada bahagian yang diragukan, walaupun sekecil apapun. Min hukum apa saja, kaidah apa saja, aturan apa saja, tidak ada sedikit pun ragu. Maka sebelum berbicara dengan luas, jauh, Allah mengatakan la raiba fi, tidak ada ragu. Ini la nafi jins, menafikan semua jenis keraguan, tidak ada. La nafi jins. Jadi jemaah dirahmati Allah, mimma nazzalna, yang telah kami turunkan. Kami turunkan, nazzalna bermakna berangsur-angsur. 22 tahun, 2 bulan, 23 hari Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ayat-ayat Makkiyah sampai ayat-ayat Madaniyah.
Mana yang kalian ragu? Bahagian mana yang anda ragu? Mimma nazzalna ala abdina, ala dari atas ke bawah. Karena kemuliaan itu dari atas ke bawah. Ketika disuruh ala, berarti dari atas ke bawah, menunjukkan kemuliaan kehormatan. Dan sesuatu yang dari atas itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Malaikat turun baik, hujan turun baik, semua dari atas ke bawah itu baik. Ada abadina kepada hamba kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan sebagai hamba. Tidak Allah sebutkan ala Muhammadin, tidak. Sebagai kemuliaan, kehormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran tidak ada sebuah panggilan ya Muhammad, tapi ya ayuhan Nabi. Tidak ada ya Muhammad. Dan Allah menyebut Nabi dalam beberapa ayat dengan kalimat abdun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Dalam ayat ini ala 'abdina, kepada hamba kami. Jadi kalimat hamba ketika disebahkan kepada Allah itu mulia. Semua yang disebahkan kepada Allah itu mulia. Kalau rumah baik itu biasa, tapi ketika Baitullah maka naik peringkat dia Baitullah. Abdul biasa hamba, tapi Abdullah mulia. Abdul biasa, tapi kalau sudah Allah di depannya Abdullah maka naiklah tingkat kemuliaan. Maka Allah menyebut abadina, menunjukkan kepada kehormatan, kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Kalau Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan makhluk? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Wahai Allah dan malaikat menyampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dari Allah itu bermakna rahmah. Curahkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat daripada malaikat, Allah malaikat menyampaikan istighfar, ampunan, minta ampunnya. Maka kita juga menyampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan kalimat ini, jika kamu berusaha, jika kamu ada yang ragu terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka apa? Jawab syarat. Faktu, maka datangkanlah, maka buatlah bisuratin, satu surah, min mithlihi, dari yang serupa dengannya. Dari awal kamu tulis serupa, mirip dengan Al-Quran. Jadi ini tantangan. Wad'u syuhada'akum, dan ajalah syuhada, kerabat-kerabatmu, teman-temanmu, siapapun, min dunillahi, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tantang mereka dengan ini? Karena orang Arab jahiliyah adalah orang-orang hebat dalam bidang balaghah, al-fasahah, syu'ara, sehingga kalau di sana ada yang disebut dengan suq al-uqas. Pasar uqas ini adalah tempat pertandingan intelektual, kemampuan syair. Jadi kalau orang-orang yang cerdas yang mengadakan hebat syair datang mana? Datang ke suq al-uqas, pasar uqas. Nah, kalau dia menang situ, baru dia katakan hebat saya. Nah, kalian hai orang-orang Arab jahiliyah, ahlu al-balaghah, orang ahli balaghah, orang fasahah, orang al-udaba, sastrawan, maka tantangan ini sebenarnya cocok sekali bagi anda. Maka Al-Quran Karim i'jaz, melemahkan kemampuan mereka pada saat itu, yaitu kemampuan balaghah dan fasahah. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah
teman-teman kerabat-kerabat min dunillahi selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Shadiqin lawan al-kadhib. Jadi kalau kalian orang benar ketika menuduh Al-Quran bahwa sebagai syair, bahwa sebagai sihir, bahwa sebagai kalam al-bashar, bahwa bukan dari manusia, bahwa buatan Muhammad. Coba sekarang Allah menentang. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan ini sudah 1438 tahun yang lalu. Sampai hari ini, detik ini tidak ada orang yang mampu untuk mendatangkan seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa hai manusia ini sudah terbukti dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat berbuat, kalian sudah terbukti tidak dapat. Dan kata Allah, saya katakan lagi walan, dan tidak akan pernah. Ini sampai detik ini ada dalam lam nafi, kemudian walan dan nafi lil mustaqbal, untuk ke depan masa yang akan datang sampai kiamat pun walan. Karena kalau lam saja hari ini enggak dapat, mungkin besok dapat. Walan. Tapi Allah buatkan walan, lam, walan, tidak dapat dan tidak akan dapat. Artinya manusia tidak perlu berangan-angan bisa membuat seperti Al-Quran. Walan dapat. Kalau kalian tidak dapat berbuat seperti Al-Quran dan tidak akan dapat, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka. Maka yakinlah Muhammad itu adalah Rasul. Yakinlah Al-Quran itu adalah kalamullah. Yakinlah isi Al-Quran itu semua benar. Yakinlah tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena anda tidak dapat membuat seperti itu. Berarti dia benar-benar kalamullah. Jadi maknanya sebuah ucapan yang terbukti tidak dapat disampaikan oleh manusia, maka itu membuktikan tidak ada yang berbuat dan tidak dapat memproduk seperti Al-Quran. Itu adalah kalam Allah. Fattaqun nar, maka takutlah engkau kepada neraka. Kenapa? Karena ketika kau tak percaya, maka ujungnya neraka. Fattaqun nar. Nabi mengatakan fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah ke neraka itu walaupun sebelah kurma. Kira-kira dengan satu kurma itu dapat menghalangi neraka, sebelah kurma. Maknanya usahakan kita bebas dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faza. Orang yang bebas dari api neraka, dia dapat berjalan di atas siratal mustaqim, maka seberangnya adalah surga. Fattaqun nar, maka takutlah, jagalah dirimu dari api neraka. Maka kalimat ittaqa ini sebenarnya kita sering menyebut kalimat takwa. Kalimat takwa itu ada ulama mengatakan dia memiliki dua sisi dunianya dan akhirat. Dunianya apa? Orang bertakwa itu menjaga daripada musibah dunia, azab dunia. Dan yang akhirat itu apa? Akhirat itu musibahnya neraka. Maka orang bertakwa dari dunia dia menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga tingkah lakunya, tidak menyakiti tetangganya. Nanti apabila dia sudah menjaga dunia, maka terjagalah akhirat. Karena efek dunia adalah akhirat. Bila baik dunia, maka insyaAllah akhirat akan baik. Karena dunia ini sebagai mazra'atun fil akhirah. Jemaah yang dirahmati Allah, fattaqun nar, maka hendaklah kalian takut akan api neraka. Api neraka adalah juz'un min 70 juz'an. Satu dari 70 bahagian dari api dunia. Dari api dunia ini adalah 1/70 dari bahagian api neraka. Artinya api dunia ini dikali 70 kali, maka barulah imbang dengan neraka. Sehingga dari riwayat mengatakan bahwa ada orang yang diberikan nikmat dunia, semuanya diberikan kepada dia nikmat dunia ini. Semua nikmat dunia, nikmat kesehatan, nikmat rumah, nikmat kekayaan, nikmat mobil dan seterusnya. Pada hari kiamat kelak
Lalu Allah cedurkan sebentar dalam neraka. 1 detik. Allah tanyakan, bagaimana kamu nikmat itu kamu rasakan? Ya Allah, saya tidak pernah merasakan nikmat itu. Hanya 1 detik masuk neraka, menghapuskan semua nikmat yang pernah dirasakan. Lalu Allah berikan semua kesengsaraan dunia, sakit dan sebagainya, semua bentuk kesengsaraan Allah berikan kepadanya. Lalu Allah masukkan ke syurga sebentar. Bagaimana kamu pernah merasakan kesengsaraan? Tidak pernah, ya Allah. Jadi 1 nikmat dalam syurga itu merupakan semua bentuk kesengsaraan yang pernah dirasakan dalam dunia. Allah yang memuliakan, jadi fattaqun nara, maka takutlah engkau kepada neraka allati yang si mausul waquduha, bahan bakarnya. Ini silah mausul. Waquduha, yang bahan bakarnya an-nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah an-nas, pertama manusia. Jadi manusia yang masuk neraka ini ada 2 kelompok. Ada kelompok yang sifatnya permanen, ada kelompok yang temporer. Yang permanen adalah orang yang akan abadi dalam neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang munafik. Yang temporer adalah orang-orang yang melakukan dosa, maka mereka akan masuk dalam neraka yang sifatnya temporer. Waquduha an-nas, dan yang bahan bakarnya an-nas, manusia, wal hijarah, dan batu. Batu al-kibrit. Kibrit maknanya batu yang dia memiliki daya tahan panas yang luar biasa. Maka batu itu kalau sudah terbakar, tiba-tiba bara, dia susah untuk dihentikan. Al-kibrit. Dan ada juga beranggapan batu ini batu yang disembah oleh manusia. Ketika dia disembah, maka nanti dialah yang akan menjadikan alat yang mengazab manusia. Jadi ini waquduhan nasu wal hijarah. U'iddat lil kafirin. U'iddat, disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang yang kufur. Al-kufru, kafirin adalah isim fa'il. Kafara yang kufrun, masdar. Makna kufrun adalah menutup. Kafir, dia menutup iman, ditutup iman sehingga iman tak nampak, yang nampak kafir. Dia tutup kufur, dia tutup syukur tak nampak kufur. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengadakan ini kafarah. Apa makna kafarah? Kafar menutup kesalahan, kafar sumpah, menutup. Jadi orang-orang kafir itu mereka menutup hatinya dari keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bicara tentang orang-orang ingkar kepada Allah, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ayat 24 masukkan berita sebaliknya, ayat 25 membicarakan tentang orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran Karim ini rahmatullah, kalau bicara itu imbang. Setelah bicara orang-orang neraka, bicara tentang orang surga. Setelah bicara lagi, bicara bumi. Keseimbangan ini yang luar biasa. Maka orang setelah dia menangis, nanti akan ada saatnya kita ketawa. Jadi inilah dinamika Al-Quran memberikan ketertarikan kepada setiap orang baca. Jadi ini kaidah Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu, wahai Muhammad, setelah kau berikan peringatan kepada manusia. Jadi peringatan terlebih dahulu, baru kabar gembira. Susah dahulu, senang kemudian itu. Setelah kau berikan peringatan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, Muhammad bangun berikan peringatan. Kok langsung peringatan? Karena manusia cenderung berbaca. Berikan peringatan. Setelah peringatan nanti baru berikan kabar gembira. Anak-anak kita sekarang susah ya, belajar susah. Itu memang begitu. Nanti saatnya dia akan bahagia nanti. Jadi indah baru tabsyir.
Wa basyir dan berikan kabar gembira hai Muhammad alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat dan beramal saleh. Amanu amilus shalihat karena amal tanpa iman tidak ada manfaat. Iman tanpa amal tidak bersah. Maka orang yang beriman ada tandanya. Mana tandanya dia beramal? Maka Nabi mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kau lihat orang sering ke masjid, katakanlah itu orang beriman. Kenapa? Ke masjid amal saleh. Tapi siapa yang mengantarkan dia? Iman. Jadi keseringan dia ke masjid bukan karena inisiasi dia bukan, tapi karena iman mengajaknya. Semakin kuat iman, maka semakin mudah langkahnya ke masjid. Nah, maka oleh karena itu iman ada tandanya. Tanda iman adalah amal. Iman adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat dan beramal saleh. Anna lahum sesungguhnya bagi mereka jannatin adalah syurga tajri min tahtiha al-anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga dengan rahmatullah adalah di antaranya kebun yang disenangi oleh manusia. Jannah itu kebun, syurga itu bahagiannya adalah kebun. Nah, jadi kecenderungan manusia indah kebun-kebun yang indah. Dalam kebun itu apa? Mengalir sungai-sungai. Nah, jadi itu keindahan yang luar biasa. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala kullama ruziqu minha min thamaratin, setiap kali diberikan kepada mereka rezeki min samar, dari bahagian buah-buahan. Samar di salah satu nikmat syurga itu buah-buahan. Maka dalam dunia pun orang yang banyak makan buah dia banyak sehatnya. Setiap kata-kata dalam Al-Quran ketika disebut itu ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ke dokter ini makan buah, tapi buah di dunia mahal. Kalau mahal maka kita makanlah buah di syurga gratis ya. Jadi dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala min thawarat, dari buah-buahan. Ketika disodorkan buah-buahan, rizqan sebagai satu rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala bisa bermakna materi, bisa juga non materi. Ilmu itu rezeki. Bahagia itu rezeki. Allah warzuqna ilman nafi'a. Allah memberikan rezeki, ilmu namanya apa rezeki? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu rezeki. Anak itu rezeki. Materi juga rezeki. Ya Allah mengatakan qalu, orang-orang dalam surga mengatakan hadzal ladzi, ini makanan buah-buahan ini nuzilna min qabl, ini sudah pernah diberikan sebelumnya. Ada beberapa riwayat atau ada beberapa tafsir dan mengatakan Ibnu Abbas mengatakan nama buah-buahan dalam surga itu ada namanya dalam dunia. Ada apel, ada buah nanas. Namanya ada, rasanya ada. Nama buah-buahannya ada. Yang ada dalam surga itu ada juga sebagian nama dalam dunia. Tapi kata Ibnu Abbas, nama ada, rasanya ada. Ada juga mengatakan bahwa dalam tafsir ini, ketika dibuat buah-buahan itu oleh malaikat, kata orang surga, wahai malaikat, ini makanan tadi, ini buahnya tadi, makanlah. Buahnya seperti tadi, rasanya tidak tadi. Jadi yang kau makan sekarang rasa lain lagi. Walaupun buahnya apel tadi, tapi rasanya lain lagi. Nanti sebentar lagi lain lagi, sebentar lagi lain lagi. Setiap kali dimakan selalu berbeda-beda rasanya. Nah, kalau apel dalam surga sejak Nabi Adam sampai sekarang rasanya saja. Tidak ada berbeda. Tapi di sana setiap kali orang makan satu buah-buahan rasanya berubah-ubah. Jadi ini anak yang luar biasa Allah berikan kepada manusia. Makanya tadi orang sekali masuk surga itu seolah dia tidak pernah merasakan usaha sedikit pun dalam dunia. Ini masuk surga itu.
Qalu hadza alladhi rizqna min qablu. Ada mengatakan min qablu itu dalam dunia. Jadi ini makanan ini kayaknya dulu dunia pernah kita makan. Kita lihat apa ini kayaknya pernah kita makan. Ada juga mengatakan yang qablu sebelumnya, malaikat bawa sebelumnya. Sebelum pun sudah pernah dibawa oleh malaikat, kemudian datang lagi yang tadi. Jadi teman Alhamdulillah, wa utu bihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka yang mirip, yang serupa tapi tidak sama. Itu nikmat yang pertama. Walahum fiha azwajun, dalam syurga itu adalah Allah berikan pasangan-pasangan azwajun mutahharah yang suci hatinya, hati yang tidak pernah dia ucapan yang kotor ya sama pasangannya. Suci orangnya, tidak pernah ada haid nifas. Suci badannya, tidak pernah ada orang yang mau buang air kecil, buang air besar. Nah, di sana kita nikmat saja, makan nikmat, tidak ada pembuangan. Jadi itulah nikmat syurga itu. Adapun semua itu menjadi keringat yang sangat harum, yang luar biasa. Jadi nikmat dalam syurga, walau fiha azwajun mutahharah. Semoga kita termasuk salah satu dari penghuni syurga. Amin. Bila kita melewati ayat ini, kita senang berdoa, ya Allah, jadikan saya sebagai ahli jannah, ya, menikmati suasana bagaimana indahnya syurga. Karena kalau orang bagaimanapun nikmat dunia ini ada resikonya. Kita makan enak nanti darah manis. Makan kalau banyak daging mungkin tinggi. Jadi makan dunia beresiko. Makanya nikmat dunia ini orang semakin nikmatnya makin beresiko ya. Maka orang yang paling kaya makan orang kaya. Orang kaya itu dia makan diukur. Orang miskin boleh makan sembarangan, tapi orang kaya tidak boleh. Karena dia banyak nikmat, maka dia ukur. Kita juga terukur makanannya, tidak boleh sembarangan aja kan gitu. Tapi nikmat syurga tidak pernah terbatas. Jumlahnya sedangkan tidak akan ada efek samping. Insyaallah. Azwajun mutahharah, wanita yang suci, pasangan yang suci. Adapun wanita muslimah ya, yang nanti masuk surga, wa insya'nahu insya, kami jadikan mereka kembali seperti apa? Lebih cantik daripada dunia ini. Wanita-wanita muslimah yang masuk surga itu disebut dalam tafsir As-Sabuni, nanti Allah ciptakan mereka lebih cantik daripada dunia ini. Masya Allah. Jadi anak-anak kita yang perempuan, istri-istri kita yang perempuan, kita ajak mereka untuk menjadi penghuni surga. Kemana Allah Subhanahu Wa Taala, walahum fiha azwajun mutahharah, bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang suci dari haid, nifas, menstruasi, suci pikirannya, suci tidak pernah ada kotoran-kotoran lagi. Wa hum fiha khalidun, nikmat berikutnya mereka dalam surga itu sifatnya abadi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal akhiratu khairun, sifatnya kualitasnya lebih baik. Lebih baik dari dunia ini, makanan buahnya. Dan satu lagi, wa dan abadi. Dunia ini mungkin enak, tapi tidak abadi. Sehat kita, besok kita sakit. Jadi sehat nikmat tidak abadi, tapi akhirat sifatnya adalah abadi. Jadi sehebat-hebat nikmat kalau hanya sebentar, kurang ya. Maka Allah mengajak kita ke surga, karena surga di sana nikmatnya luar biasa. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan oleh hati kita. Kalau pernah kita lihat, bukan surga namanya itu dunia. Kalau pernah kita rasakan, bukan surga. Kalau kita pernah dengar, bukan surga. Kalau pernah kita cinta mati, bukan surga. Karena surga sesuatu yang tidak pernah terlihat indah. Allah akan berikan surprise kepada kita, kejutan yang luar biasa. Ya Allah. Makanya ketika orang masuk surga, dalam sebuah riwayat, orang sudah menikmati surga, lalu mereka diajak, ditarik mereka untuk menghadap Allah. Nama mereka, nama.
Kenapa? Karena takut ini kalau sudah kita ke sana ini gimana nih gimana? Dipaksa mereka sehingga barulah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala mata kepadanya. Baru mereka tahu bahwa nikmatnya luar biasa. Nah, bertemu dengan Allah, dengan penciptanya, dengan Khaliqnya itu luar biasa. Ya, pada hari itu Allah berikan kesempatan. Ada pun orang-orang yang beriman bertemu dengan Allah, dia langsung sujud. Nah, Allah mengatakan bangun, tidak usah sujud. Sekarang waktunya bukan sujud kamu bisa cukup dalam dunia, tidak cukup. Ada pun orang kafir, tidak sujud, tidak bisa sujud, nggak mau, tak bisa, tegak dia, nggak mau sujud, nggak fleksibel, tak bisa. Jadi karena mereka tidak pernah sujud dalam dunia, maka di akhirat mau sujud pun tidak bisa lagi. Jadi jangan dirahmati Allah, inilah keluasan, keindahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah yang muliakan, jadi segi balaghah, segi literaturnya Allah mengatakan tadi yang pertama ala amdina, kepada hamba kami, beliau mengatakan tasyrif. Yang pertama kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua takhsis untuk keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan fa'tu bi suratin, maka bawalah, bikinlah satu surah. Ini maknanya apa? Maknanya perintah tapi untuk makna ta'jiz. Perintah tapi untuk menundukkan. Coba bikin salah satu. Nah, jadi ini perintah tapi li'ta'jiz, untuk menundukkan. Ya kalian tak boleh semua pada Al-Quran, tak bisa. Nah, ini fa'tu li'ta'jiz. Maka Al-Quran disebut dengan mu'jizah. Apa makna mu'jizat? Mu'jizat sesuatu yang bisa melemahkan. Apa yang dilemahkan? Kemampuan begitu. Kalau pada masa Nabi Musa kemampuannya adalah sihir, maka Musa datang untuk menundukkan sihir. Bagaimana? Tongkat jadi ular, tongkat jadi ular. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemampuan mereka balaghah, fasahah, kemampuan mereka syair, datang Al-Quran menundukkan kemampuan mereka yang hari ini, yang pada hari itu mereka membanggakan. Kemudian teman rahmati Allah, dalam Al-Quran juga disebut ada al-muqabalah. Muqabalah maknanya dia berhadap-hadapan. Ada sama, ada al-ard, menyebutkan langit, kemudian ada bumi. Nah, itu namanya berhadap-hadapan. Allah sebutkan lawanlah. Setelah ada bumi disebutkan langit itu. Setelah ada firash, maknanya sebagai hamparan. Ada bina, sesuatu yang di atas, yang kuat dan kokoh. Ini adalah sebagai bentuk al-muqabalah, disebut dalam ilmu literatur atau ilmu balaghah. Kemudian ketika Allah mengatakan walan taf'alu, tidak pernah anda dapat berbuat seperti Al-Quran, ini maknanya apa? Adalah tahaddi, menjelaskan sebagai tantangan pada masa yang lalu dan masa yang akan datang. Walan, tidak pernah akan nanti ke depan. Ini adalah sebagai tantangan untuk sepanjang zaman. Tidak pernah ada orang yang dapat membuat, menghasilkan yang seperti Al-Quran Karim. Dapat Al-Quran terus terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan al-dzikra, peringatan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya selama-lamanya. Maka apabila gambaran Al-Quran tidak ada, Al-Quran ada dalam kepala manusia, dalam hati manusia. Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berjalan. Ini luar biasa. Allah jaga Al-Quran dalam lembaran, Allah jaga Al-Quran dalam hati-hati manusia. Alhamdulillah. Jika mungkin kita hafal seperti anak-anak kita ini, mungkin kita hafal beberapa ayat surah. Karena Nabi SAW mengatakan, man laisa fi qalbi, man laisa fi jawfi syai'un min al-Quran ka baitil khan. Orang yang dalam dadanya tidak ada sedikit Al-Quran, tidak ada sedikit pun, maka
maka Nabi mengatakan seperti rumah kosong, kosong hampa. Apa makna rumah kosong itu? Hampa itu. Nah, kalau tidak ada isinya akan didiami oleh syaitan. Orang yang tidak ada hatinya apa sedikit pun nanti akan didiami oleh syaitan dalam dada. Nah, jadi oleh karena itu maka walaupun sedikit kita punya, alhamdulillah itu untuk mengatakan rumah saya isinya apa? Qul huwallahu ahad. Walaupun qul ada isinya. Insyaallah. Apabila bisa beberapa ayat yang lain, alhamdulillah. Minimal tidak boleh kosong. Allah yang memuliakan. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Jadi kita sudah selesai tadi tentang setelah orang-orang yang masuk dalam neraka, Allah telah sebutkan orang-orang dalam surga, bagaimana nikmat surga. Ini nikmat segera umum. Jadi ada ayat-ayat lain yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah itu tentang ayat surga banyak. Ini merupakan bahagian-bahagian kecil yang Allah sebutkan. Jadi surah Al-Baqarah ini ketika disebutkan umum, nanti ada khusus dalam surah yang lain. Al-Fatihah dia umum. Ya. Nanti dijelaskan nanti agak sedikit melebar surah Al-Baqarah. Tapi Baqarah pun masih dijelaskan nanti oleh surah yang lain yang lebih detail, yang lebih terperinci. Wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbihha nadhirah, wujuh yawmaidin musbirah dhahikatun mustabshirah. Dijelaskan wajah mereka nanti berseri-seri karena mereka merupakan nikmat. Wujuh yawmaidin na'imah lissa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأبواب موضوعة ونمر مصفوفة. Dalam surga itu mereka berwajah sangat menyenangkan, berada dalam surga yang sangat tinggi. Di sana tidak ada bahasa-bahasa yang dangkal, bahasa yang sia-sia, bahasa bohong, tidak ada. Orang bersuku tidak ada dalam surga itu. Di sana ucapannya qilan salaman, salaman. Mereka berada pada tempat kasur, tempat tidur yang tinggi. Di sampingnya ada bantal-bantal. Kemudian mereka sudah ada tempat air yang mereka minum, mu'ah yang tiap hari berisi. Pegangnya saja itu menyesuaikan dengan tangan mereka. Ya, kalau tangan mereka segini sudah Allah ukur tangannya sehingga mudah digerakkan. Nanti air itu yang mengikuti mereka, bukan mereka yang cari air, tapi air yang cari mereka. Kalau dunia ini kan kita cari makanan, nanti makanan dari kita Pak makan. Nah itu juga. Nah dunia ini kita yang cari, nanti mereka yang cari kita. Maka Aisyah radhiyallahu hidup yang menyenangkan kita. Sekarang kita menyenangkan hidup. Kita yang berbuat untuk hidup, nanti hidup yang berbuat untuk kita. Makanan hadir, Pak makan, minuman Pak minum. Jadi mereka yang menyenangkan kita. Sekarang kan kita yang menyenangkan mereka. Mobil kita bersihkan. Kadang mobil terima kasih ya, sudah bersihkan saya. Nah itu kita yang melayani mereka. Nanti dalam surga mereka yang melayani kita. Nah itu. Maka indah sekali dalam surga itu. Bapak yang memuliakan, selesai itu semua nikmat ini, mukadimahnya. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang lain. Poin yang lain tentang Allah hendak memberikan pelajaran yang baik. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Inna huruf taukid. Inna sesungguhnya. Memang dalam Al-Quran Karim ada 3 kaidah memulai. Ada yang tidak pakai huruf taukid. Walladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ada huruf taukid. Ya. Ada yang Allah pakai taukid, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada huruf taukid. Ada juga Allah mengawali dengan huruf sumpah, wal 'asri innal insana lafi khusr. Kalau kepada orang-orang yang beriman, orang yang taat,
Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Sami'na ya Allah wa ata'na ghufranaka. Kami patuh ya Allah. Sudah orang beriman. Orang beriman pasti dia bilang sami'na. Kami dengar Allah. Kami taat. Apa yang kau perintahkan kami jalankan. Jadi ada orang ragu. Masa? Maka Allah berkata berdoa. Sesungguhnya, jangan ragu. Sesungguhnya. Ada juga orang mana ada? Wal asri demi masa Allah bersumpah. Jadi bicara sesuai dengan mukhatab. Maka kalau ada orang bicara pada kita kalau tauhid itu berarti kita berarti Pak teman punya kan? Sesungguhnya Allah itu berarti tidak ada. Demi Allah. Oh ini orang yang tak salat. Demi Allah saya itu bagus. Kita sumpah dulu. Baru dia mau. Jadi manusia ada tingkatan-tingkatan. Kalau orang yang beriman, yuk, langsung yuk kan? Sesungguhnya Allah Zat wajibul wujud, Ismu Allah al-A'zam, la yastahi, tidak malu. Malu maknanya apa? Maknanya taghayyur atau taghayyur wa inkisar. Sebuah perubahan, sebuah kondisi manusia yang berada dalam ketakutan. Ma yu'abbihi wa yuzam. Dia pikir nanti kalau ini akan dicela orang. Kalau saya ini untuk manusia ya. Kalau saya malu apa? Kalau dia berbuat itu maka dia akan dicela ya. Maka dia malu berbuat karena dia sudah terbayang dicela. Maka orang beriman dia selalu berpikir akan dampak. Kalau saya berbuat ini dampaknya hanya Allah. Kalau saya berjudi memang menang, tapi dampaknya nanti. Itu orang beriman. Kalau saya tak salah, nanti dampaknya. Jadi ini. Jadi kalau nisbah kepada manusia, maknanya adalah orang kalau manusia ditakut berbuat, dia akan dicela. Tetapi dalam konteks makna ini adalah wawatarak, meninggalkan, tidak melakukan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meninggalkan, tidak akan menafikan, tidak akan meninggalkan ayat riba untuk membuat sebuah mathalan, sebuah contoh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala salah satu cara mengajarkan kepada manusia membuat contoh. Contoh yattadhul aqwalu bil lisan. Baru sebuah komentar itu, sebuah pernyataan paham dengan lisan. Kalau sudah ada lisan, maka orang akan cepat paham. Maka dalam pengajaran pun ada teori induksi, ada deduksi. Kalau induksi itu kan dari teori dulu. Kalau deduksi kan teori dulu baru contoh. Tapi kalau induksi contoh nanti yang tadi itu adalah mubtada. Itu baru kita cepat. Oh itu mubtada ya. Jadi orang cepat juga. Model contoh dulu bisa, dan baru nanti kesimpulan. Nah itu induksi. Jadi cuma itu Allah memberikan contoh. Method. Jadi dalam Al-Quran banyak masal. Dalam ayat sebelumnya juga ada masal. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Mereka contohnya sama dengan orang yang membakar. Masalan ma ba'udatan. Contoh yang Allah berikan adalah ma ba'udatan. Seekor lalat. Sama fauqaha, atau yang lebih rendah dari ini nyamuk ya, seekor nyamuk atau lebih rendah dari nyamuk. Nyamuk itu benda kecil. Dan Allah pun tidak segan-segan memberikan contoh lebih kecil pada nyamuk. Jadi oleh karena itu Allah mengajarkan manusia dengan sifat-sifat yang ada pada binatang-binatang yang ada. Kalau anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil, untuk tahu bagaimana dia menguburkan Habil, Allah berikan contoh dengan burung gagak. Burung gagak yang bertengkar, berkelahi, mati satu, kemudian ya wailata ajastu an akuna misla hadzal gharam. Aduhai kami tidak berbuat seperti burung gagak ini ya. Karena dia sudah lama dia bawa teman-temannya, adiknya itu. Habil itu badannya besar, Qabil badannya tipis. Wah,
yang harus dikerjakannya? Dia datang kakak aja berkelahi, mati satu korek-korek bumi ditanamkan temannya itu. Oh, kenapa saya tak ikut kakak? Maka dikoreklah bumi baru ditumbuhkan. Amin. Jadi Allah mengajarkan manusia bukan hanya dengan dengan pernyataan langsung, tapi dengan misal-misal, contoh-contoh. Contoh kemampuan ini menjadi pelajaran. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala la yastahi, tidak mampu ayyadriba, untuk memberikan contoh, matalan, membuat contoh, ma ba'udatan, seekor nyamuk, fama fawqa, bahkan lebih kecil dari nyamuk, ma fawqa fama dunaha, lebih kecil dari nyamuk, barang-barang kecil, bakteri-bakteri itu. Apa makna nyamuk ini? Zaman dahulu ada ulama mengatakan, ada menafsirkan nyamuk ini perumpamaan orang beriman yang dengan tidak beriman. Orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti seekor nyamuk. Nyamuk itu kalau dia belum ada sesuatu dalam perutnya, dia bisa terbang sangat fleksibel. Dia sangat aktif. Tapi kalau dia sudah makan, sudah sedar, dia langsung roboh ya. Roboh. Tak bisa lagi bergerak, tinggal mati lagi. Wahai manusia, janganlah kau seperti nyamuk. Sebelum kau ada nikmat, ya Allah, bergerak sholat, tapi waktu ada nikmat, roboh ya. Lagi berubah. Nah, ini pencontohan orang kafir. Ketika bertambah nikmat dia, semakin roboh dia, semakin nak bergerak dia, nak mampu lagi berbuat, beriman, tak mampu lagi dia sholat. Kenapa? Karena kebanyakan nikmat. Bukan hanya apa? Hama, kerja lah. Itu kerja negara. Jadi itu jangan. Nah, ini contoh saya. Kalau nyamuk ketika dia miskin, papa dia kantor biasa. Tapi pas dia sedikit kaya, sudah diroboh dia. Ini nyamuk. Wahai manusia, dengarlah apa seperti nyamuk. Jadi nama-nama benda-benda, hewan-hewan dalam Al-Quran mesti kita pelajari. Ada apa Allah sebutkan makhluk itu? Ada unta, ada lalat, ada lebah ya. Itu mesti kalau kita pelajari itu ada sesuatu yang menjadi pelajaran bagi manusia. Nah, jadi Allah, jangan lewatkan satu nama binatang yang ada. Ada baqarah. Apa baqaratun safra. Nanti akan datang. Apa sapi berwarna kuning. Kenapa kuning? Rupanya menurut ilmu ilmu hewan bahwa binatang sapi yang paling bagus memang berwarna kuning. Nah, jadi warna saja itu disebut Al-Quran itu ada maknanya. Baqaratun safra, sapi yang kuning kalau hitam bagus juga, tapi yang paling bagus kuning. Jadi maka jangan lewatkan satu istilah, satu kata dalam Al-Quran mesti kenapa sebut kuning, mesti kita tanya kenapa sebut kuning. Nah, maksud ada orang-orang bahagian hewan lah yang menjawab kenapa kuning. Fa'amman dari na'amanu, maka ada pun orang-orang yang beriman, amanu, fa'ya'lamuna, mereka mengetahui yakin, karena ilmu ini kan di atas ilmu, di bawah ilmu ada apa? Ada zon, di bawah zon apa? Ada syab, di bawah syab ada wahab, di bawah wahab apa? Ada jahat. Nah, ilmu ini paling tinggi. Maka orang yang punya ilmu hidupnya aman, tenang, normal ya. Yakin dengan ilmu. Nah, enggak ragu-ragu dia. Tapi orang yang ragu-ragu itu kehidupannya zigzag, tidak jelas, ragu-ragu. Mati pun ragu, kalau hidup ragu, mati juga ragu. Kalau udah mati ragu, ini enggak jelas. Ya udah. Jadi mereka mengetahui, mereka memiliki ilmu bahwa annahul haqqu, bahwa misal itu, contoh itu, walaupun seekor lalat, itu adalah sebuah kebenaran, memiliki makna kebenaran yang datang dari Rabbihim, dari Tuhan mereka yang menciptakan mereka, yang menciptakan lalat itu. Allah berikan misal karena lalat itu akan memberikan contoh bagaimana mereka harus hidup. Jadi janganlah hidup kita seperti itu. Nyamuk ya, janganlah seperti nyamuk. Itu orang. Jadi orang beriman itu semua yang ada ini jadi pelajaran. Semua yang ada. Gigi berondong pelajaran.
Bukan, ya Allah saya nggak ada gigi. Bukan hanya itu, bukan hanya mengeluh karena nggak ada gigi, tapi ya obati gigi sudah rontok, tidak ada tanda-tanda rambut. Jadi semua bagi orang beriman ada maknanya. Kalau tak bisa memaknainya, ya itulah orang beriman. Orang beriman bisa memaknai semua apa yang terjadi dalam. Walladzina amanu ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladzina kafaru orang kafir, orang yang ingkar, fayaqulun, mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza?" Apa yang Allah inginkan dengan contoh ini? Apa ini mu? Apa enggak ada contoh yang lain? Jadi mereka terus mengingkari apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Nah, maka orang-orang yang sering ingkar itu karena orang beriman sedikit yang dia makan alhamdulillah, sedikit yang dia minum alhamdulillah, sedikit pun gaji dibandingkan dengan orang lain alhamdulillah. Orang yang tidak beriman sedikit aja gajinya ngapain gitu, bisa beliau wah gaji sedikitnya kan betul. Tapi orang beriman kan dia pasti merasakan sedikit pada pandangan kita, tapi pada Allah banyak. Yang sedikit ya jadi banyak. Betapa orang yang banyak jadi sedikit. Gaji 5 juta, anak sakit semua, tinggal 1 juta. Gaji 1 juta, semua sehat. 1 juta pun tinggal. Jadi orang beriman selalu berbaik sangka, berbaik sangka kepada Allah. Nah, jadi kalau orang beriman selalu berbaik sangka, kita seperti ini alhamdulillah, baik sangka. Maka alhamdulillah. Jadi semua yang ada itu mengandung mana syukur yang luar biasa karena baik sangka. Orang yang berangkat dari baik sangka semua enak. Ubi pun kita makan kalau baik sangka enak. Enak ubi. Tapi orang bersangka walaupun enak kan enak. Yang buat enak apa? Karena bersangkanya itu sehingga apapun yang dia bikin enak. Nah, jadi oleh karena itu orang beriman mengatakan ini kemuliaan Allah, orang ngapain? Contoh-contoh seperti apa mana? Maka karena itu, karena dari cara pandang yang berbeda dari itulah, maka Allah mengatakan yudillu bi katsiran, dengan satu contoh itu banyak menyesatkan manusia. Siapa yang sesat? Yang tadi, yang buruk sangka, yang buruk pandangan itu akan sesat ya. Contoh itu bukan bertambah dia mengambil pelajaran. Wah, ya di kita tidak ada juga banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan contoh. Oh ya, kita ini banyak kayak nyamuk ya. Nah, jadi dia mengambil pelajaran. Wa yahdi katsir. Allah menekankan siapa sih orang yang sesat itu? Wa man yudillu bihi dan fas. Tidaklah akan Allah sesatkan dengan contoh itu kecuali orang-orang yang fasik. Al-fusuq artinya al-khuruju 'an ta'ah, orang yang keluar dari batas ketaatan. Ketika orang tidak taat, maka disebut dengan fasik. Ketidaktaatan seorang itu akan mengantarkan dia kepada kesesatan. Jadi lewat Allah mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di sholat konteks mungkin ya. Saya mau bertanya dalam perkara taharah bersuci betul-betul. Kebanyakan dari umat muslim kita masih melupakan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Saya mau bertanya sama Ustaz, bagaimana cara kita contoh dalam hal kecil itu membasuh hidung? Apakah dalam berwudu itu kita mesti berhirup dulu, menghirup air dalam hidung, atau hanya sekedar membasahi hidung saja? Ya. Jadi ada yang disebut dengan madmadah, ada istinsyaq, ada istinthar. Madmadah itu apa? Yadul ma fil fa. Kita putarkan air dalam mulut. Kita putarkan itu namanya madmadah. Tamaddah. Kita putarkan air. Itu sunnah umum. Kemudian ada istinsyaq. Istinsyaq namanya kita ambil air, kita hirup sekuat-kuatnya. Kan ada perih ya, badan nggak pernah, itu perih. Nah, itu anak saya tuh, ini kan sering mengalami tidak. Sebenarnya istinsyaq, tapi anak susah. Nah, kita hidup. Jadi hirup itu, kemudian apa? Hirup. Kemudian istinthar. Istinthar apa? Keluarkan dengan tangan kiri. Itu kalau ada apa yang lain, keluar ya. Nah, jadi itu apa hikmahnya ya Rasul? Maka Nabi mengajak kita mencari
ternyata di situlah faedah membersihkan, kan debu itu akan disaring oleh bulu-bulu itu. Kalau lama-lama dia akan menyimpul, akan dia berusaha, maka operasi. Maka orang insya Allah dengan sering istinsar dan ini, maka dia akan bersih mulutnya. Jadi akan bersih apa hidungnya, mulut dan hidung kan satu yang saling berhubungan ya, di hati, maka dalam mulut itu sudah ada hati. Jadi kita masukkan ke kanan, kita keluarkan dengan memang kalau keluaran itu kiri, kalau masuk kanan ya, makan kanan. Tapi kalau sudah cebok, ya memang itu terkait. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam beramal dan semoga kita termasuk orang yang menjadi ahli jannah. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.